Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin, mahasiswa UT Serang, Pokjar, Kota Tangerang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Adapun kegiatan praktikum ini tentang struktur sistem pencernaan. Tujuannya adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah pertama, gambar sistem pencernaan, yaitu organ tubuh manusia tentang pencernaan, dan alat tulis. Halo teman-teman, apa makanan kesukaanmu? Sate, ayam bakar, apa bakso? Wah, saat kamu membayangkan makanan yang enak dan sehat, pasti deh keluar air liurmu. Nah teman-teman, saat air liur keluar, pertanda sistem pencernaan kamu sudah mulai bekerja, bahkan sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna masuk ke dalam sistem pencernaan. Makanan dicerna fungsinya adalah untuk menghasilkan energi supaya kita bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi makanan yang ada dalam tubuh kita? Yuk kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Pada awalnya, pencernaan terjadi di dalam mulut. Kita memasukkan makanan dalam mulut, lalu gigi bekerja secara mekanik, menggigit, mengunyah, melumat, hingga halus. Di situ kelenjar ludah yang menghasilkan enzim bekerja membantu memecah makanan secara kimiawi hingga halus dan mudah untuk ditelan. Kemudian makanan didorong oleh lidah menuju kerongkongan atau sering disebut esofagus. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas dengan gerakan peristaltik hingga menuju ke lambung. Proses ini biasanya terjadi selama 5-6 detik. Setelah didorong oleh esofagus melalui gerakan peristaltik, makanan masuk sampai di lambung. Nah, lambung berfungsi untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampur makanan dan cairan asam lambung pencernaan, dan terakhir memasukkan makanan ke usus halus. Di usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu untuk membantu penyerapan sari-sari makanan di dalam usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter antara 3-5 cm dan panjangnya 6-8 meter. Wah, panjang usus halus ternyata melebihi panjang tubuh kita ya. Kemudian sisa-sisa makanan yang tidak masuk ke dalam tubuh dilanjutkan ke usus besar. Nah, dalam usus besar, air dan mineral diserap sampai habis, dan sisa-sisa ini dinamakan feses yang pada akhirnya dikeluarkan melalui anus. Jadi kesimpulannya adalah sistem pencernaan makanan dimulai dari proses menerima makanan yang masuk ke mulut.
kemudian diolah oleh organ tubuh. Sistem pencernaan mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam proses pemecahan makanan, pada sistem pencernaan dibantu oleh enzim sehingga makanan mudah dicerna oleh tubuh. Pada sistem pencernaan manusia dimulai dari rongga mulut menuju kerongkongan, lalu masuk ke lambung, kemudian makanan masuk menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan dilanjutkan ke usus besar dan dibuang melalui anus berupa feses. Demikianlah kesimpulan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.